See that. Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya Dan. Ya, di video kali ini kita akan lanjut materi aritmetika sosial. Di video sebelumnya kita sudah mengenal situasi yang disebut keuntungan, kerugian maupun impas. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan besarnya untung dalam persentase maupun besarnya rugi dalam bentuk persentase. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga Rp 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga Rp 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Ya, di soal tersebut sudah diklaim bahwa dia mengalami keuntungan. Nah, kita juga sudah belajar di video sebelumnya. Ini jelas kondisi keuntungan. Kenapa? Karena uang yang diterima lebih besar daripada uang yang dikeluarkan. Uang yang dikeluarkan 4 juta, sedangkan uang yang diterima 4.200.000. Ya, hasil dari penjualan, ya dia menerima uang. Hasil membeli barang, ya dia keluar uang. Oke ya, jadi langsung aja kita hitung untung. Jadi untung sama dengan, ya tinggal selisihkan saja. 4.200.000 dikurang 4 juta. Ya, kita dapat besarnya keuntungan adalah 200.000. Nah, sekarang 200.000 ini gimana caranya kita mengubahnya dalam bentuk persentase. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ini ada triknya. Jadi untuk mengubah ke persen, kalian harus membaginya dengan suatu nilai tertentu, yaitu besarnya untung. Ya, besarnya untung 200.000 kita bagi dengan suatu nilai tetap, yaitu uang yang dikeluarkan. Besarnya uang yang dikeluarkan. Ingat ya, kita harus membagi dengan besarnya uang yang dikeluarkan. Dalam hal ini adalah 4 juta, bukan 4.200.000. Nah, kalau kita hanya bagi ini belum menjadi persen. Supaya jadi persen kita harus kalikan dengan 100%. Nah, seperti ini ya trik mengubah menjadi persen. Oke, langsung saja tinggal dihitung. Ini bagaimana cara hitungnya? Ya, kita tinggal cancel ya, coret-coret ada sebanyak berapa nolnya. Bagian atas ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, kita cancel. Bagian bawah juga 5, 1, 2, 3, 4, 5, kita cancel. Terus 0 sebelah sini kita bisa coret dengan yang 100 ini. Ya, berarti atas sisa 2/4 dikali 10%. Nah, ini mau disederhanakan dulu 2/4 atau langsung kalian hitung saja boleh. Ini gampang saja ya. 2 kali 10, 20, 20 bagi 4, 5. Maka kita dapat 5%. Jadi besarnya keuntungan yang 200.000 ini kalau dijadikan persentase yaitu 5%. Ya, terus 100%-nya siapa? Nah, 100%-nya itu adalah yang uang yang kita keluarkan, yaitu 4 juta. 4 juta ini yang 100%. Oke, selesai untuk kondisi bagaimana cara menghitung persentase keuntungan. Oke, kita lanjut ke soal kedua, yaitu yang persentase kerugian. Langsung aja kita baca soalnya. Pak Rudi membeli sepetak tanah ya. Oh, sorry. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga Rp 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga Pak Dedi. Nah, ini salah nih. Kenapa ada Pak Rudi jadi Pak Dedi ya? Ini kita ganti jadi Pak Rudi ya. Ya. Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga Rp 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang dialami oleh Pak Rudi. Oke ya, jadi benar ya Pak Rudi ya. Oke, nah ini di sini dia udah katakan tentukan persentase kerugian. Jadi soalnya udah diklaim mengalami kerugian. Nah, kita juga bisa membuktikan benarkah dia mengalami kerugian. Ya jelas ya,
uang yang dikeluarkan untuk membeli tanah 40 juta, sedangkan uang yang diterima dari hasil penjualan cuma 38 juta. Berdasarkan video sebelumnya, uang yang kita terima lebih kecil, maka mengalami kerugian. Oke, langsung aja kita hitung besarnya rugi ya. Ruginya berapa ya? Ya, tinggal kita kurangkan saja. 40 juta dikurang 38 juta. Kita dapat 2 juta. Nah, sekarang 2 juta ini kalau kita jadikan persentase, berapa persen? Caranya sama seperti yang persentase keuntungan. Jadi persen rugi, ya, besarnya kerugian, dalam hal ini 2 juta, kita bagi dengan suatu nilai tetap, yaitu uang yang dikeluarkan, berarti 40 juta, terus supaya jadi persen kali 100%. Nah, seperti ini ya. Oke, tinggal kita hitung, kita cancel aja nolnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus kita 01 ini coret lagi dengan ini. Nah, kita dapat angka yang sama ya dengan yang keuntungan ya. Nah, ini jelas jawabannya adalah 5%. Oke, 20/4, 5%. Nah, hati-hati ya. 5% di sini besarnya adalah 2 juta. Sedangkan di keuntungan, yang keuntungan ini 5%-nya itu hanya 200.000. Jadi ya hati-hati, belum tentu sama, kita harus lihat kasusnya. Oke, kita akan tarik kesimpulan gimana cara menuliskannya secara matematis ya, untuk menentukan persen rugi ataupun persen untung. Kalau misalnya dibuat rumus, kita deklarasi dulu ya. Kita anggap HB itu adalah harga beli. Ya, harga beli. Dalam hal ini adalah uang keluar ya. Uang keluar, terus ada HJ. HJ itu harga jual. Ya, ini uang masuk. Karena kita menjual, kita memperoleh uang masuk. Terus ada R sebagai rugi. Ada U sebagai untung. Ya, ini simbol-simbol yang dipakai ya. Terus ada persen U. Ini persentase untung. Terus ada persen R. Ya, ini persentase rugi. Ya. Maka kita bisa mencari besarnya U, yaitu uang untung kan, berarti harga jualnya lebih besar dari harga beli, uang masuknya lebih besar ya. Ini kita tulisnya HJ dikurang HB ya. Nah, ini kita dapat rumus mencari untung. Oke. Nah, untuk rugi kita bisa mencari ya, dibalik aja, harga beli dikurang harga jual, karena harga uang yang diterima lebih sedikit. Nah, seperti ini. Nah, terus jadikan persen gimana? Untuk jadikan persen untung, yaitu besarnya untung dibagi uang keluar. Nah, uang keluar dalam hal ini adalah harga beli, terus kali 100%. Ya. Dengan cara yang sama, ini kita bisa tulis persen rugi, yaitu besarnya rugi dibagi harga beli kali 100%. Oke? Seperti ini untuk kesimpulannya, cara menuliskannya ke bentuk aljabar. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami bagaimana cara mengubah besarnya untung atau rugi dalam bentuk persentase ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share ke temannya, subscribe bila perlu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.